Waalaikumsalam. Wa a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah dasar menggunakan hud aqidatak minal kitab wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita terakhir sampai pertanyaan ke-16 ya kan? Pertanyaan ke-16 yaitu hal nalbasul khayta wal halqata lisyifa. Apakah kita boleh memakai benang, gelang untuk pengobatan? Apakah kita boleh memakai benang atau gelang untuk pengobatan? Ya, jawabannya al-jawab la nalbasuhuma. Kita tidak memakai keduanya. Kita tidak boleh memakai keduanya untuk pengobatan, yaitu benang dan gelang. Kenapa demikian? Berdasarkan liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah hendak memberikan bahaya kepada dirimu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu, jadi tidak boleh kita memakai gelang, benang untuk pengobatan, ya. Karena Bapak, kenapa nggak boleh? Nggak ada hubungannya antara gelang dengan kesehatan kita. Tidak ada hubungannya antara benang dengan kesehatan kita. Insya Allah jelas ya, karena berdasarkan penelitian kedokteran pun nggak ada hubungannya antara gelang dengan benang. Iya tidak? Kan nggak ada. Itu kan cuman ini aja prasangka sebagian orang saja. Oh, kalau pakai ini gelang tertentu nanti bisa begini. Nah, ini biasanya yang begitu menggunakan unsur jimat biasanya Bapak ya, menggunakan unsur jimat. Ya, jadi biasanya menggunakan unsur jimat. Ada permohonan kepada jin, permohonan kepada makhluk halus. Ya, karena biasanya sarana mereka untuk menolong yaitu lewat seperti itu, jimat-jimat tertentu berupa benang atau gelang. Ya. Jadi tidak boleh. Ya, ini mungkin kalau ayatnya masih umum. Jika Allah hendak memberikan bencana bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Bukan gelang, bukan benang. Ini umum kan? Nah, kalau lebih jelasnya kita lihat hadis yang disebutkan Syekh. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innaha la taziduka illa wahnan. Ketahuilah, sesungguhnya gelang itu hanyalah menambah kelemahan untuk dirimu. Ketahuilah, gelang itu hanya menambah kelemahan untuk dirimu. Ucapan Nabi ini terucap ketika beliau menyaksikan ada seorang sahabatnya yang memakai gelang ya, dari kuningan. Ketika ditanya, mahadi, untuk apa ini kamu? Apa ini gelang sini? Kata sahabat ini, minal wahina, untuk mengobati kelemahan saya. Jadi sebagai pengobatan saya pakai gelang untuk pengobatan. Maka Nabi pun dalam riwayat lain juga inzibha, copotlah itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu hanya menambah kelemahan terhadap dirimu. Dalam hadis ini lafalnya, konteksnya atau redaksinya, ketahuilah, gelang itu hanyalah menambah kelemahan untukmu. Unbudha ank, lemparlah gelang itu dari dirimu. Lihat, Bapak, lempar, jangan saya simpan, enggak, lempar, campakkan itu. Kenapa? Fa inna kalau mitta ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan gelang itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak beruntung selama-lamanya. Kalau tidak beruntung selama-lamanya berarti masuk mana? Neraka. Ya, karena Bapak ini perbuatan syirik. Ya, Bapak ya. Hadisnya sahih riwayat Hakim dan disahihkan oleh beliau dan setuju oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, jadi Bapak itulah
hukum memakai benang, gelang, kalung apa untuk menolak bala, untuk mengobati penyakit, untuk supaya tidak sial, supaya laris dagangan, itu semua tidak boleh kita kenakan, tidak boleh kita pakai. Kalau kita mati dalam keadaan semua benda itu masih ada pada diri kita, maka kata Nabi, kita tidak akan beruntung selama-lamanya. Bahaya Bapak ya. Maka jauhi, hendaknya kita menjauhi semua perbuatan tersebut. Kalau ada yang nawarkan bagaimana? Gratis kok, enggak perlu bayar Pak. Enggak perlu bayar, saya gratis kasih. Jangan juga. Masa kita dikasih gratis supaya masuk neraka? Oh Bapak. Apalagi dibeli itu Itulah. Jangan sampai gratis tapi diarahkan neraka, enggak mau. Kalaupun dibayar, jangan sampai mau. Nih, udah gratis yang bayar kamu. Jangan Bapak ya. Rugi ya, rugi dunia akhirat ya. Jadi jangan ya. Cuma kadang seringnya ini kita ini karena lemah iman. Jadi kadang karena gimana lagi mendesak, ya udahlah, percaya nggak percaya udahlah ambil. Karena gitu Bapak ya. Saya ingat waktu masa-masa krisis dulu, krisis moneter tahun 98 itu. Ketika itu kan ya pemimpin kita, ya semoga Allah memaafkan, waktu itu menginstruksikan kalau nggak salah bagi rakyat Indonesia menyediakan apa itu bambu kuning apa itu? Bapak pernah dengar kan? Kalau saya instruksinya gitu kan? Jadi katanya supaya karena waktu itu kan Indonesia lagi timpa kerusuhan krisis ekonomi, katanya supaya aman, katanya rakyat Indonesia hendaknya memakai bambu kuning gitu di ini kan. Ya dulu saya masih awam, Bapak maksudnya apa ya? Cuman ada seorang yang dianggap kerabat bilang pakai aja lah, percaya nggak percaya pakai aja, supaya kita tidak kena malapetaka. Nah ini Bapak jangan sih sampai kita karena ketakutan seperti itu atau dengan alasan percaya tidak percaya pakai saja. Nah, kalau kita tidak percaya untuk apa pakai Bapak? Ya tidak. Kata ini kerabat saya, percaya tidak percaya pakai aja lah, jaga-jaga katanya. Aneh kan? Kalau memang tidak percaya untuk apa pakai, tinggalkan aja, campakkan aja. Kalau Nabi bilang campakkan aja itu, gak ada manfaat. Ya, bahkan membawa bencana untuk kita dunia dan akhirat. Ya kalau bencana dunia masih ringan, tapi kalau akhirat, aduh jangan sampai. Sedangkan siksa neraka yang paling ringan sebutkan Sahih Bukhari, la rajulun tud'u fi akhmasi qadamai jamratun yaqli min hadimadu. Siksa neraka yang paling ringan, penduduk neraka yang paling ringan siksanya kata Nabi, yaitu seseorang yang diletakkan bara api di telapak kakinya, namun dengan itu mendidih otaknya. Padahal api neraka cuma di sini, sampai telapak kaki, tapi otaknya mendidih. Bayangkan, ini yang paling ringan, maka bagaimana yang paling berat? Maka jangan sampai nggak apa-apa lah, paling sebentar neraka itu bukan perkara yang ringan berat loh. Kayak kalau kita bisa menyaksikan neraka sekarang di depan mata, pingsan kali kita, menjerit histeris kalau pingsan ya, karena begitu mengerikannya neraka. Jadi kalau ada yang nawarkan bahwa Pak ya nih pakai gelang inilah supaya jaga-jaga, supaya nggak ada orang yang ganggu kamu, ya kita tolak. Bahkan kalau bisa kita jelaskan itu dakwah juga supaya orang ini ngerti kan yang nawarkan kan. Nah, cuma sekali lagi kadang karena kita lemah iman, bukan lemah iman lagi, lemah iman terus lemah ilmu, akhirnya kita ikut. Saya lihat di Instagram ada seorang mahasiswi, dia cerita pengalamannya kalau nggak salah KKN di suatu daerah itu. Jadi katanya setiap malam dia rekam videonya setiap jam 12 atau apa gitu, katanya selalu ada orang yang melempar rumah dia. Herannya rumah dia aja dan orang lain enggak. Jadi dia bingung-bingung, akhirnya ada orang nyarankan, datanglah ke orang pintar yang sebenarnya tidak pintar. Akhirnya apa? Kata orang ini mahasiswa ini, sebenarnya saya percaya tidak percaya, tapi gimana lagi? Nah itu lihat bawah, lemah iman dia tuh. Dia tidak percaya, artinya dia awalnya nggak percaya, cuma karena didesak, udahlah supaya kamu tidak diganggu, pakai aja. Akhirnya menunjukkan ramuan apa ini dia nunjukkan di Instagram. Dia sendiri aneh, masa kayak gini bisa untuk melindungi saya.
Nah tapi anehnya dia sendiri ngomong, tapi saya jadi bodoh sendiri, ngikutin katanya saran dari orang. Nah itu Bapak ya. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kalau sudah punya ilmu jangan sekali-kali itu ya. Itu permasalahan yang membahayakan agama dan tauhid kita, menentukan dunia dan akhirat kita. Ya. Kalau kita istilahnya sengsara dunia, ya masih ringan. Tapi kalau sampai sengsara akhirat, wah, itu dahsyat Bapak ya. Maka itu, jadi tidak boleh kita memakai benang, gelang untuk pengobatan, ya, karena nggak nyambung antara gelang dengan pengobatan. Karena Bapak, pengobatan yang diizinkan dalam Islam itu salah satu dari dua. Pertama, pengobatan yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang madu, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu terkandung obat bagi manusia. Jadi madu itu obat. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka kalau kita mengobati penyakit kita dengan madu, boleh tidak? Boleh, ada dalam Al-Quran. Atau misalkan tidak disebutkan Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis. Misalkan berobat dengan bekam yang sedot darahnya itu pengobatan sunnah itu. Nah, kalau kita berobat dengan bekam, boleh? Boleh. Ada disebutkan dalam hadis. Atau tidak disebutkan Al-Quran atau hadis, tapi terbukti memang mengobati menurut penelitian kedokteran secara ilmiah terbukti, itu pun boleh. Contohnya, kalau untuk mengobati penyakit mencret, katanya makan daun jambu biji kan? Ya. Ada tidak ayat yang menyebutkan seperti itu? Tidak. Hadis? Nah, terus boleh nggak kita berobat dengan itu? Boleh, karena sudah terbukti secara ilmiah. Yang jelas Bapak ya, boleh kalau itu, karena walaupun nggak ada ayatnya hadisnya, tapi terbukti secara ilmiah, nggak masalah. Tapi kalau pengobatan dengan cincin tertentu, gelang tertentu, kalung tertentu untuk mengobati ini dan itu, nah ini hati-hati. Ayat yang menyebutkan itu tidak ada, hadis yang menyebutkan itu tidak ada, penelitian kedokteran pun tidak ada. Sebagaimana kita bisa meyakini kalung ini bisa mengobati penyakit ini dan itu, gelang ini bisa mengobati penyakit ini dan itu, nah ada seperti itu. Nah yang seperti itu bisa seperti tadi kasus sahabat Nabi yang memakai gelang untuk mengobati apa? Kelemahan dia, penyakit. Sama aja kan? Yang seperti itu terlarang. Bahkan kata Nabi, yang seperti itu justru makin menambah kelemahan kita. Bukannya sembuh penyakit kita, malah makin sakit ya. Dan kalau sekedar tidak sembuh, ini kan cuma di dunia kan? Ini ringan. Repotnya kalau mati dalam keadaan masih pakai itu. Kata Nabi, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya ke neraka. Naudzubillah. Maka hati-hati Bapak ya, jangan kita berurusan dengan seperti itu. Itu pertanyaan ke-16. Nah sekarang pertanyaan ke-17. Kata Syekh rahimahullah, as-su'al as-sabi' asyar. Pertanyaan ke-17. Hal nu'alliqul kharza wal wada'ah wa nahwaha. Bolehkah kita menggantungkan manik-manik? Wada'ah itu sejenis benda yang ditemukan di laut, mungkin jenis apa sih, kayak kerang atau apa gitu dan semacamnya. Bolehkah kita menggantungkan manik-manik lalu benda seperti kerang dan semacamnya? Jawabannya la nu'alliquha minal ain. Kata Syekh, jawabannya tidak. Kita tidak menggantungkan semua itu untuk menjaga diri dari ain. Ya, jadi kenapa Syekh menyebutkan bolehkah kita menggantungkan dengan tadi manik-manik atau dari benda-benda itu dan semacamnya? Maksudnya benda-benda tadi di kalangan jahiliyah digunakan untuk melindungi dari apa? Ain. Ain itu apa? Ain itu Bapak, Ibu, yaitu pandangan mata. Maksudnya gini, di kalangan jahiliyah kadang kalau orang hasad, iri dengan seseorang, cukup dipandang aja, dipandang, nanti orang dipandang sakit, bahkan bisa mati. Dan al-ain hakul kata Nabi, ain itu benar-benar ada kata Nabi. Seandainya ada perkara yang mendahului takdir, seandainya ada, niscaya itu ain. Ini seandainya ada, kenyataannya ada tidak perkara yang mendahului takdir? Nggak ada, ya kan? Tapi seandainya ada, itu ain. Ain itu bisa membuat orang dari atas ketinggian jatuh ke bawah. Penyakit apa istilahnya, karena pandangan mata. Dan orang-orang musyrik Quraisy, mereka juga ingin membinasakan Nabi lewat ain.
pandangan mata. Wa iyyakadul ladina kafaru la yuzliquna bi absarihim. Hampir-hampir saja mereka menggelincirkan kamu dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi mereka ingin Nabi itu dibinasakan oleh pandangan itu. Dan itu kebiasaan jahiliyah itu. Kadang mereka membunuh musuhnya lewat pandangan mata. Dan ini Bapak, mungkin bagi kita asing kali ya, tapi itu kan nyata. Bahkan yang saya pernah dengar di kebiasaan di masyarakat Jawa, Bapak ya, kalau saya nggak tahu kayak ini. Jadi kalau di masyarakat Jawa itu katanya kalau lahir anaknya itu ganteng, tampan atau cantik, dibilangnya apa? Oh, bayi cantik nggak? Oh, jelek, bayi jelek. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang mandang itu kagum. Karena kalau orang kagum, pandang kagum, nanti bayinya kena ain, bisa sakit, bahkan bisa mati. Dan itu nyata Bapak ya, banyak kejadian seperti itu. Yang seperti terjadi pada seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Mandi di sungai itu, Amir bin Robi'ah. Saya lupa, saya dua. Sa'ad bin Hunayf, salah satu lagi siapa saya lupa. Jadi dua orang sahabat ini mandi di sungai. Lalu ketika salah satunya buka pakaian, terlihat kulitnya sangat putih, sehingga membuat sahabat di samping paman kagum. Lalu dia menyatakan, aku nggak pernah melihat kulit seputih kulit ini, melebihi putihnya kulit wanita bercadar. Maksudnya wanita bercadar kan tertutup kan, jarang kena matahari kan, sehingga kulitnya biasanya cenderungnya apa? Putih kan. Jadi sahabatnya menyaksikan sahabat Nabi putih sekali, kagum gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat ini langsung terjatuh, dibawa ke Nabi, makin parah, dia nggak bisa angkat kepalanya. Nah, di situ Nabi nyatakan, siapa yang kalian curigai? Nabi tahu ini pengaruh apa? Ain, pandangan mata. Siapa yang kalian curigai? Akhirnya sebutkan ini Nabi, mungkin apa sahabat ini yang mandi bersama dia. Ada panggil. Terus kata Nabi, ada mayaktul ahadukum, atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Artinya pandangan mata itu bisa membunuh orang yang dipandang. Atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Akhirnya sahabat yang ini, yang tadi mandang itu, yang ini kan udah kayak mau sekarat gitu kan. Sahabat yang menyatakan, aku nggak pernah lihat kulit seputih ini. Nah, sahabat ini disuruh wudhu oleh Nabi. Lalu air wudhunya ditampung, lalu disiramkan ke sahabat yang udah terbaring. Nah, setelah disiramkan langsung bisa bangun lagi. Nah, ini faktor ain, Bapak. Jadi ain itu nyata. Ya, jadi kadang bisa berpengaruh pada bukan anak kecil aja, orang dewasa pun bisa kena. Makanya kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Ya, ada banyak kisah cerita Bapak masalah ain ini. Contohnya yang saya pernah baca dalam kitab As-Sarimul Battar, itu karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau pernah kedatangan seorang Arab Baduy, Arab gunung pedalaman. Jadi rumah Syekh ini dikunjungi oleh seorang tamu Arab Baduy, Arab pedalaman. Nah, setelah dikunjungi, pergilah tamu itu. Tiba-tiba di rumah Syekh ini bermunculan cacing. Banyak cacing dari pojok-pojok rumah. Dibersihkanlah cacing-cacing itu, namun keluar lagi. Dibersihkan lagi, keluar lagi. Maka Syekh bertanya kepada ini istrinya, karena yang datang tadi kan suami istri. Arab Baduy ini suami istri. Dia datang, suami dengan istrinya. Jadi misalkan ini khusus untuk percakapan bapak-bapak, ibunya di balik hijab sana. Nah, jadi setelah pulang sepasang suami istri ini, Arab Baduy ini, pas dilihat di tempat perempuan itu, mungkin bagian dapur, kok banyak cacing. Dibersihkan, muncul lagi. Dibersihkan, muncul lagi. Maka Syekh bertanya kepada istrinya, ada tidak keanehan ketika orang Arab Baduy itu datang? Ada tidak sesuatu yang janggal yang kamu lihat? Maka apa jawab istrinya? Ada. Ketika istri Arab Baduy itu datang ke rumah, lihat pandangannya kayak gimana gitu. Karena Arab Baduy kan artinya tinggalnya kan bukan di perkotaan kan, mereka di pedalaman, nggak pernah menyaksikan rumah-rumah bagus. Mereka tinggal di kemah-kemah gitu kan. Ketika masuk ke rumah yang bagus, pandangannya itu Bapak, itu pengaruh ain tuh. Jadi kata istrinya, saya lihat
si istri Arab ini melihat pandangannya gimana gitu, melihat rumah gitu. Nah selesai pergi baru muncul. Nah disitulah Syekh akhirnya berwudu, mengambil air wudu, mengambil air, dibacakan ayat Al-Quran lalu disiram. Setelah disiram hilanglah cacing-cacing itu. Nah itu bapak-bapak yang menunjukkan ain itu ada. Ain itu bisa berpengaruh pada manusia atau pada rumah atau pada hewan dan semacamnya. Nah lantas bagaimana cara kita melindungi diri kita dari ain? Bagaimana? Kalau orang Arab jahiliyah supaya terlindung dari ain, mereka itu pakai manik-manik, kadang pakai kalung tertentu, atau menggunakan benda yaitu dapat jenis kerang maksudnya, ditaruh di ini leher anak supaya anaknya terlindung dari ain. Nah, sobat, ini kebiasaan jahiliyah. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam, apakah pakai seperti itu? Tidak. Kita berdoa saja. Berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, jangan pakai benda-benda tertentu. Jelas Bapak ya? Jadi pertanyaannya tadi kan, apakah boleh kita menggantungkan manik-manik dan benda sejenis kerang dan semacamnya supaya terhindar dari ain, pandangan mata? Jawabannya apa? Ya. Tidak boleh. Ya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Surat Al-An'am. Jika Allah hendak memberikan bahaya kepada dirimu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Jadi bukan manik-manik tadi, bukan kerang tadi, bukan kalung dan benang. Nah, itu Bapak. Ini dalam surat Al-An'am. Itu dalam ayat Al-Quran. Ada dalam hadis kata Syekh wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh ia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Sahihul rawahu Ahmad. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Apa itu tamimah? Syekh menyebutkan, at-tamimatu al-kharzatu awil wada'atu tu'allaqu minal ain. Nah, itu. Tamimah yaitu manik-manik atau benda sejenis kerang yang digantungkan supaya melindungi dari ain, pandangan mata. Istilahnya kalau bahasa Indonesia kita jimat. Nah, lebih jelas Bapak ya. Jadi kalau mereka ini banyak tipe-tipenya. Ini namanya tamimah, ini. Kalau kita singkatnya itu jimat. Jelas Bapak ya, mau dalam bentuk inilah apa misalkan manik-manik atau bentuk gelang, benang, kalung, cincin. Pokoknya kalau tujuannya untuk menghindarkan dari bahaya, itu namanya jimat, dan itu adalah syirik kata Nabi. Jadi yang berkata syirik Nabi, bukan ulama, Bapak ya, bukan ulama, bukan para sahabat Nabi langsung. Maka jangan sampai kita kalau ingin terhindar dari bahaya, kita gantungkan benda tertentu, menggantungkan gelang tertentu atau Al-Quran. Al-Quran bahwa bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Nah itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya mereka mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya. Artinya disuruh kita itu membacanya lalu mentadaburinya, merenungkannya, menghayatinya. Itu Al-Quran, bukan fungsinya dipajang. Untuk kalau misalnya ada mara bahaya supaya tuyul nggak masuk, pasang istilahnya ayat-ayat kecil digantungkan di rumah. Nah yang seperti itu tidak ada Bapak ya, dan tidak ada contohnya dari Nabi kita dan para sahabatnya. Jelas Bapak ya, itu tentang tamimah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kita tidak boleh memakai segala sesuatu yang bisa menghindarkan diri kita dari bahaya, entah berupa cincin, gelang, benang, kalung dan semacamnya. Ya, karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, kalau gitu saya pakai cincin, tapi bukan untuk melindungi dari bahaya, tapi supaya misalkan
apa istilahnya, hiasan saja. Bagaimana? Boleh. Ya kalau hiasan nggak boleh nanti sendiri pakai cincin perak. Ya nggak masalah ya. Yang penting jangan emas, Bapak ya. Karena kalau emas dilarang bagi kaum pria. Kalau kaum wanita nggak apa-apa. Tapi kalau pria tidak boleh memakai emas. Nah tapi kalau perak nggak masalah. Kita mau pakai perak nggak masalah. Ya kalau tujuan yang ngikutin sunnah Nabi nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan supaya saya disegani oleh orang, nampak berwibawa, saya pakai ini, atau supaya nanti dagangan saya laris, nah ini jangan. Nanti itu terjatuh dalam syirik. Jelas Bapak ya? Kita lanjut. Itu pertanyaan 17. Sekarang pertanyaan 18. Kata Syekh rahimahullah as-su'al at-thamin ashar. Pertanyaan ke-18. Ma hukmul amali bil qawaninil mukhalifati lil Islam? Kedua, apa hukum mempraktekkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Apa hukum mempraktekkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Al-jawab, jawabannya al-amalu bil qawaninil mukhalifati lil Islam kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahiyataha. Mempraktekkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kekafiran jika membolehkannya atau berkeyakinan itu baik. Nah, Bapak, mempraktekkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam itu merupakan perbuatan kekufuran jika orang itu meyakini itu boleh atau meyakini itu baik. Nah, apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan? Al-Quran dan As-Sunnah, kan hadis kan? Artinya siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran Sunnah, maka mereka itu orang kafir. Artinya berhukum atau mengamalkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam, ini perbuatan kafir. Ini surat Al-Maidah. Ya. Waqal itu dalam ayat Al-Quran. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sekarang dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatun bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka memutuskan hukum dengan Al-Quran dan mencari apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Nah, hadits Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuh. Jadi jika para pemimpin tidak memutuskan hukum dengan Al-Quran dan mencari apa yang Allah turunkan, mencari ayat Al-Quran hadis, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Bencana di antara mereka itu apa? Ya terjadinya perselisihan, terjadinya kerusuhan dan sebagainya. Nah ini semua Bapak menunjukkan tidak boleh kita mempraktekkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Pertanyaannya seperti apa? Ya, mungkin kita bisa lihat kalau di negara-negara lain ada Bapak ya. Kalau di negara Indonesia ada. Ya, kurang lebih kalau di negara lain banyak Bapak ya, di negara terutama negara-negara yang non muslim. Ya contohnya, saya berikan aja contohnya. Seperti di Amerika misalkan ada aturan katanya begini. Kalau nggak salah, ya jadi ketika anak itu nikah, jadi katanya kalau anak itu udah umur 18 tahun, orang tua sudah tidak bisa ngatur anak diberikan kebebasan. Dan kalau nikah tanpa perlu wali boleh. Ya kan gitu kan? Kalau ini bukan Amerika aja, kayaknya negara-negara lain kayak gitu. Nah jadi dan wali dan orang tua nggak bisa campur tangan. Nah pertanyaan aturan seperti ini sesuai tidak dengan aturan Islam? Tidak. Oh, ya. Jangan sampai kita praktekkan seperti ini. Ya. Nggak boleh. Atau ada ketentuan misalnya ini. Masalah warisan misalkan. Jadi undang-undangnya itu udah tentukan. Kalau ini suami istri salah satu meninggal nanti anak segini. Dibikin aturan warisan menurut undang-undang negara.
bukan menurut Al-Quran. Ini juga sama. Ini undang-undang yang bertentangan dengan aturan Islam, jangan dipatuhi. Karena dapat semuanya, segala masalah keluarga, warisan, masalah kehidupan pernikahan, semuanya sudah diatur dalam Islam. Maka nggak boleh seorang mempraktekkan perkara yang bertentangan dengan aturan Islam. Jelas Bapak ya? Nggak boleh dipraktekkan. Jelas? Ya, kalau kita udah tahu itu bertentangan dengan Islam, jangan dipraktekkan. Jangan dituruti. Tapi kalau tidak bertentangan, apalagi sesuai dengan aturan Islam, kita praktekkan. Makanya kata para ulama terkait peraturan yang ada di negara-negara non-Muslim kan perlu dirinci. Ada peraturan yang sesuai dengan aturan Islam, ada peraturan yang bertentangan dengan aturan Islam, ada peraturan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Sunnah, tidak bertentangan tapi ada maslahatnya. Jadi ada 3 Bapak ya. Pertama, peraturan ini dalam negara non-Muslim, negara kafir. Pertama, aturan yang sesuai dengan aturan Islam, disebutkan dalam Al-Quran Sunnah. Misalkan ini praktekkan di negara kafir. Contohnya apa? Suami wajib nafkahi istri. Nah, misalkan nih di negara misalkan Amerika, dalam undang-undangnya suami kalau udah menikah laki-laki dan ini perempuan, maka si laki-laki wajib menafkahi istrinya. Pertanyaannya, ada Muslim yang tinggal di situ, wajib tidak menaati aturan itu? Wajib tidak? Peraturannya, dia udah masuk ke Amerika nih, suami wajib menafkahi istri. Kalau udah nikah nih, laki-laki harus memberikan nafkah kepada istrinya. Ini ada aturan tertulis itu. Pertanyaan, kita masuk ke situ, kita jadi warga negara situ misalkan, wajib tidak menaati istri? Wajib, karena aturannya sesuai. Nah, iya. Tapi kalau misalkan aturannya, anggap di negara kafir, aturan kedua, misalkan istri, misalkan disebutkan undang-undangnya, kalau pria dan wanita sudah menikah, maka suami tidak boleh melarang istri keluar rumah. Istri diberikan kebebasan secara mutlak, mau keluar kemana saja nggak perlu izin suami. Kalau suami melarangnya, maka istri boleh minta cerai. Nah, kalau ada aturan seperti itu, dan bisa jadi di negara-negara barat kayak itu, maka apa sih kalau seorang suami? Naati? Jangan, itu bertentangan aturan Islam. Dalam aturan Islam yang namanya istri itu kemana-mana harus izin suami ya. Jadi mau kemana-mana harus izin, nggak bisa bebas begitu aja. Kalau dia masih lajang ya silahkan. Tapi kalau sudah nikah, udah dia terikat dengan aturan rumah tangga. Lah Bapak ya. Nah itu kalau aturannya bertentangan dengan aturan Islam. Contohnya masalah warisan juga. Jadi kalau udah nikah, misalkan mereka cerai, lalu punya anak, pokoknya aturan yang bertentangan dengan aturan Islam itu nggak boleh kita taati. Lalu yang ketiga, aturan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Sunnah, tidak juga bertentangan, malah ada kemaslahatan kalau kita mempraktekannya. Contohnya apa? Lampu lalu lintas, ya kan? Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning kan? Nah, kalau misalkan kita ke negara-negara kafir, lalu ada lampu merah, apa kita berhenti atau lanjut aja? Mana nih? Berhenti ya. Memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ada maslahat ketika kita praktekannya. Maka kata para ulama, kita harus naati. Kelas Bapak ya. Jadi keliru kalau sebagian orang yang melanggar aturan kayak lalu lintas dengan alasan ini kan ada contohnya dalam Al-Quran Sunnah. Wah, terapa saja. Apalagi ini kan buatan produk kafir, nggak usah saya taati. Nah itu orang nggak ngerti fikih. Dan sayangnya ada sebagian Muslim yang tinggal di negara-negara kafir melakukan itu, sehingga akhirnya membuat citra buruk bagi Islam. Jadi ada sebagian Muslim, nggak semuanya sih memang, cuma ya lumayan banyak gitu. Mereka kan banyak Muslim yang jadi imigran ke Eropa. Kalau Turki ke Jerman, Maroko, Belanda, terus Aljazair mana nih? Aljazair Prancis seringnya. Ini. Nah, sebagian Muslim yaitu karena kurang ilmu sekali lagi. Jadi mereka itu bertindak di negara istilahnya tempat baru kan, tempat pindah mereka bersikap ugal-ugalan. Kadang naik motor di atas trotoar.
Sedangkan bagi orang-orang bule yang ini yang asing itu dianggap apa ini kok kayak ugal-ugalan kayak orang nggak ngerti sampai sedang aturan tata krama, kok naik motor di atas trotoar. Dan mereka kadang ketika ini ditegur marah-marah, ucapan kata kotor. Nah ini ada sebagian begitu. Walaupun memang bukan semuanya, tapi bisa merusak citra Islam. Nah Bapak ya, ya kadang itu oknum, tapi oknumnya banyak sehingga akhirnya bikin Islam gambarannya seperti itu. Para imigran ini orang-orang yang nggak punya etika. Karena banyak memang Bapak, kita akui banyak imigran-imigran dari negara Timur Tengah, kan Muslim kan, yang ke negara-negara Eropa. Mereka jadi warga negara sana. Kalau di Jerman, Turki kebanyakannya. Kalau di Belanda, Maroko. Ya ini sebagaimana kabar dari teman saya. Nah itu Bapak ya. Jadi itu yang sangat memprihatinkan. Dan selain itu juga harusnya kalau memang mereka itu udah tinggal di negara orang, jadi kan pendatang baru kan harusnya tahu diri. Udah pendatang kan udah kayak nggak tahu tata krama, nggak tahu tata tertib, asal begitu aja. Akhirnya apa? Nanti bikin orang alergi. Orang-orang Eropa alergi. Oh, imigrannya harusnya dihentikan aja, nggak boleh masuk. Nah, kalau udah dihentikan gimana? Untung apa rugi? Bagi kaum muslimin untung apa rugi? Gimana? Aldi, kalau misalnya orang Eropa, negara-negara Eropa menutup pintu imigran bagi kaum muslimin, untung apa rugi? Bagi kaum muslimin. Bagi kaum musliminnya untung atau rugi kalau kayak gini? Coba kita pikirkan. Nah, negara Eropa, Belanda, Jerman menutup pintu imigran dari negara-negara Timur Tengah, dari negara-negara Islam, nggak boleh masuk lagi. Kira-kira untung tidak bagi kaum muslimin? Gimana Bapak? Ada yang punya pendapat? Untung. Hah? Untung. Rugi. Rugi. Untung. Kalau menurut saya untung. Rugi nggak bisa dakwah. Hah? Oh iya rugi nggak usah dakwah. Tapi untungnya apa? Kaum muslimin nggak perlu ke sana. Karena kalau kaum muslimin ke negara-negara kafir, seringnya jadi rusak, Bapak. Ya. Kecuali kalau orang punya ilmu, ya betul, imannya kuat, nggak apa-apa. Negara Eropa untuk dakwah, nggak masalah. Tapi kalau ilmunya pas-pasan, imannya naik turun, apalagi sholatnya Senin Kamis, kadang sholat kadang enggak, pergi ke Amerika, berubah, ngeliat, serba bebas, maksiat kan, bisa berubah Bapak. Banyak itu kejadian. Bukan cuma orang Indonesia nih, orang Timur Tengah, orang-orang Arab yang kelihatannya kan religi, kalau orang Indonesia kan ngerti agama. Kalau udah ke negara-negara Eropa udah kayak nggak nampak Islamnya. Nah itu Bapak ya. Jadi nggak disarankan bagi orang Muslim tinggal di negara-negara seperti itu, kecuali untuk dakwah. Kalau dakwah insya Allah nggak masalah. Kalau memang kita tahan, tapi kalau nggak tahan jangan, karena maksiatnya merajalela ya. Banyak Bapak kisah-kisah seperti itu ya. Para mahasiswa dari Timur Tengah nyampe ke Amerika, nyampe ini belajar, pulang-pulang udah tingkah lakunya udah jauh sekali dari akhlak Islam. Maka para ulama menyatakan tidak disarankan seorang muslim pergi ke negara-negara orang kafir, kecuali pertama dia punya ilmu yang kuat untuk membentengi dari apa? Syubhat-syubhat orang kafir. Karena orang kafir kadang ingin ketika datang muslim ke negara mereka ingin istilahnya di kepalanya diracuni, gitu. Nah kalau dia nggak punya ilmu, masuklah syubhat mereka, akhirnya berubah. Nah itu Bapak, hati-hati. Dan imannya kuat. Yang ketiga, punya alasan kuat untuk pergi ke sana. Kalau alasannya cuma wisata, ya Allah, wisata ke sana dan ke Amerika, ngeliat perempuan-perempuan pakai rok mini apa, kan nonton apa ke sana? Bukannya istilahnya ibaratnya memang senang mungkin, saya bisa jalan ke luar negeri, tapi dapat dosa, apa ya? Kecuali kalau untuk dakwah. Dari kalau dakwah, insya Allah nggak masalah. Yang penting imannya kuat. Nah itu Bapak ya. Jadi kalau pintu kaum imigran ditutup, kalau menurut saya keuntungan bagi kaum muslimin ya. Dengan itu kaum muslimin memakmurkan negara-negara mereka, nggak perlu pergi ke jauh-jauh. Allah Ta'ala. Setuju Bapak? Ya. Karena kalau nggak begitu nanti terus pergi ke sana berubah. Ya. Nah itu Bapak ya, itu tentang pertanyaan tadi, apa hukum mempraktekkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Nah lalu berikutnya,
Yang ke-19, as-su'al at-tasi' asyar. Kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah? Nah, ini pertanyaan unik dan tapi mungkin terjadi pada diri kita. Kata Syekh, bagaimana kita menjawab pertanyaan setan? Siapa yang menciptakan Allah? Kan? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan setan? Siapa yang menciptakan Allah? Artinya kadang setan ini bertanya kepada diri kita, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Bintang. Siapa yang menciptakan? Setelah kita jawab Allah, pertanyaan ujungnya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini was-wasnya setan. Nah, bagaimana cara kita menjawab itu? Kata Syekh, jawabannya, idza waswasa syaitan li ahadikum hadzal su'al falyasta'id billah. Jika setan memberikan suatu bisikan kepada salah seorang dari kalian dengan pertanyaan tadi, pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau ada setan membisikkan seperti itu, maka hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Setan. Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Kalau setan mengganggumu dengan suatu gangguan, membisikkanmu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Fussilat. Jadi kalau setan membisikkan kepada kita pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan? Kita jawab Allah. Ujung-ujungnya siapa yang menciptakan Allah? Maka langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar setannya lari jawab ya. Itu dalam Al-Qur'an. Ada dalam hadis Syekh sebutkan wa 'allamana Rasul an narudda kaidah syaitan wa naqul, dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk menolak tipu daya setan. Ya. Bagaimana? Kita ucapkan amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad. Allah itu Esa satu. Allahu samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Nah, setelah itu tsummal yatful an yasari talatan. Setelah itu meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Gitu ya. Wal yasta'id minasyaiton, dan berlindunglah kepada Allah dari setan. Wal yantahi. Setelah itu berhenti. Maksudnya apa? Kalau ada pertanyaan itu udah usah dipikirkan. Pertanyaan di mana? Apa tadi? Siapa yang menciptakan? Allah, berhenti. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Karena semuanya itu akan menghilangkan was-was setan tersebut. Ya, mungkin cukup ya. Waktunya habis. Kalau pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kajian ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.